biniyatil qabul wa tamami kulli usul wa ma'mul ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ila ahli baitihi al-kiram wa sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila jami'i masyayikhina wa ma'allimina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qarabatina wa jiranina wa dhawil huquq alaina ajma'in ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى من به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wal dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'al muslimin. Qala radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sembari niat kita mengucapkan alhamdulillah, semoga nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sekarang, yaitu nikmat diantaranya hakun tegeretek diberi taufik untuk melakukan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat 5 waktu, salat fardu asar, dan beriktikaf dan menambah mengingat perkara akhirat. Semoga dengan ucapan alhamdulillah kita itu semakin memisiti nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Artinya kita ini, bahasa kitanya ada hendak dilapasakan daripada nikmat nang ini amun kawa ya Allah, bukan amun kawa lagi ya Allah. Ini harapan kami berataan nikmat nang kain ini sampai terbawa bulik, dalam artian jangan sampai termasuk dalam hadis baginda Nabi, parak lagi sejengkal lagi, parak benar sakalinya pas di akhir umur obah jalan pindah nang asalnya katuju ke masjid, katuju selain ke masjid, nang asalnya katuju mujakarahan, menambah ilmu pengetahuan agama, mengisi waktu dengan perkara akhirat, timbul obah. Nah, ini adalah salah satu cara kita supaya mudah-mudahan nang kita kerjakan sekarang ini awet sampai husnul khotimah. Artinya jangan dicabut nikmat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga harapan kita juga rancak-rancak menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekira-kira kena pas dikubur kita pinandu, pas ditakuni malaikat mungkar nakir nang akan kita bahas biografi manakib sidin nih, manakib mungkar dan nakir.
Sekira-kira ketika ditanyakan siapa orang ini, oh ini nang rancak ulun sebutakan ketika ulun misalnya membaca buku, ketika ulun mujakarahan, ketika ulun mendengar ceramah, siapa Nabi Muhammad bin Abdullah sampai ke kubur. Artinya lekat di otak kita, lekat di hati kita nama baginda Nabi dengan secara refleks ketika ditakuni di alam kubur, di alam barzakh, siapa ini? Oh ini Rasulullah. Langsung pinandu nya karancakan menyambat. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa suka lawan sesuatu, maka pasti tak lihati ja gawiannya, kelakuannya kada lepas tak satu mastumat mengesahakan kekasihnya, satu setumat mengesahakan nang dikatujuinya. Itu tanda orang ketujuh. Nah, apabila sudah ketujuh, maka kehidupan di alam barzakh itu seperti kehidupan di alam kita. Nang di alam dunia tabawa ke alam barzakh sehingga ingat bebujuran lawan yang bernama baginda Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemarin kita berkata Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Marzuki fi Naqmihi tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakiru wa raqibu wa kada atidun malikun warid wa nuhtada. Kemarin kita sudah membicarakan beberapa manakib para malaikat. Selanjutnya berdasarkan urutan dalam kitab Matan Aqidatul Awam, biografi atau manakib selanjutnya menceritakan tentang Munkar Nakir. Ini sudah kita ketahui dah mulai kekanakan malaikat yang bertugas batatakun di alam kubur. Kalau bahasa kitanya malaikat yang ditugaskan sebagai, kalau dalam doa itu kadang-kadang min fitnatil qabri, daripada ujian kena di alam kubur. Siapa nang menguji? Yaitu malaikat Munkar Nakir. Wahuma muwakkalani bisu'alil abdi. Dan keduanya itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menanyakan kepada para hamba Allah fi qabrihi, dalam kuburnya, anit tauhid, tentang keyakinan mengesahkan Allah, wad din, perkara agama, yaitu di antara rukun iman, wan nubuwati, masalah kenabian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ada riwayat hadis yang bersumber diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Sidin mendengar daripada baginda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qubiral mayyitu, apabila telah dikubur seorang mayit. Ini menceritakan manakib kita di masa akan datang. Kenapa? Karena seberataan calon ahli kubur. Jadi ini mengesahkan keadaan kita nanti di alam kubur kayak apa. Au qala, atau berkata ahadukum, salah seorang dari kalian. Ada riwayat yang mengatakan ada ahadukum, idza qubira ahadukum au kubiral mayyit, atahu malakani, datang dua orang malaikat, aswadani azraqani, orangnya atau malaikat tersebut penampilan tubuh bentuk fisiknya, warna tubuhnya berwarna hitam, azraqani, matanya berwarna biru. Yuqalu li ahadihima, dikatakan kepada salah satu keduanya, dinamai salah satu dari keduanya Al-Munkar. Wal akhar, yang lain dinamai dengan An-Nakir Al-Haditha. Aitam mimil hadis, artinya masih ada sambungan hadisnya, cuman pensarah hendak mengambil syahidnya aja.
nang fokus kepada menceritakan malaikat mungkar nakir aja. Rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Wakila, dan ada riwayat dikatakan, ada yang mengatakan tapi riwayatnya kada tahu nih. Jadi menggunakan lapas sigot lil majhul. Pernah diriwayatkan tapi siapa yang meriwayatkan tidak diketahui. Inna ahlal iman lahum mubasyir. Sesungguhnya orang nang bisi iman di hatinya, lahum mubasyir. Bagi mereka itu ada Allah Ta'ala tugaskan nang memberi kabar gembira. Wasahihu anna mungkaran wa nakiran lil mu'minina wa ghairihim. Bahwasanya mungkar dan nakir itu ditugaskan betakun lawan lil mu'minina wa ghairihim, kepada selain kaum mukminin dan juga kepada kaum mukminin. Artinya keduanya ditakuni. Bahasa kitanya non muslim pun ditakuni, nang Islam ditakuni, nang non muslim ditakuni dalam kubur. Ghaira annahuma ya'tiyani lil mu'min al muwaffaqi ma'arifkin min ghairi iqlaqin wa iz'ajin. Melainkan bahwasanya ada perbedaan antara ruh mukmin dengan ruh kafir. Apa perbedaannya? Kalau lil mukmin al muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, kawa menjawab segala pertanyaan, maka malaikat tersebut datang dengan penampilan yang lemah lembut, dengan cara komunikasi yang lemah lembut, min ghairi iqlaqin, tanpa ada menimbulkan kegelisahan dan kecemasan bagi orang yang menjawab pertanyaan. Jangankan di kubur, di dunia aja amun kita ditakuni macam-macam, kebetulan kita nih kada tahu jawabannya. Apalagi misalnya amun kada kau menjawab nilai rendah, abut tam. Abut. Artinya deg-degan. Apalagi diceritakan bahwasanya riwayat yang menjelaskan tentang malaikat mungkar nakir itu digambarkan sebagai orang yang keras, tegas. Amun lawan orang mukmin lemah lembut, amun lawan non muslim wah luar biasa, amun sariknya menyeramkan, menakutkan. Dan ini masyhur, bahkan di kalangan para sahabat pun diceritakan bahwasanya yang namanya malaikat mungkar nakir itu postur tubuhnya, penampilannya menakutkan, menyeramkan. Nanti ada hadis di referensi yang lain menjelaskan tentang sebagian bentuk fisik malaikat mungkar dan nakir. Itu tadi sekelumit hadis yang menceritakan tentang malaikat mungkar nakir. Lalu kita coba cari adakah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang su'alul qabri, ada pertanyaan di alam kubur. Siapa nang betakun? Malaikat mungkar nakir. Lalu ada dalam surah Ibrahim, suratu Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Dalam surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah Ta'ala teguhkan, Allah Ta'ala mantapkan bagi orang-orang yang beriman bil qaulis tsabit, dengan ucapan nang teguh, yakin bebenaran. Apa itu ucapan nang teguh? Hiya kalimatut tauhid. Dalam tafsirnya, qaulus tsabit itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai terbawa ke alam kubur mengucapkan dengan lantang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat. Artinya apa nih? Kehidupan dunia dulu dimantapkan, diyakinakan, terbawa ke dalam kehidupan akhirat. Apa yang dimaksud daripada kehidupan akhirat itu? Ayil qabri, yaitu kehidupan di alam kubur. Lamma yas'aluhum, dalam tafsir Jalalainnya,
lamma yas'aluhumul malakani an rabbihim wa dinihim wa nabiyihim, manakala bertanya dua orang malaikat terkait tentang Tuhan, terkait tentang zat wajibul wujud, wa dinihim, agama mereka, wa nabiyihim, nabi mereka, fayujibuna bis-shawab, lalu mereka menjawab dengan benar dan tepat, kama fi hadits syaikhaini, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa yudullullahu dhalimina, dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu maksud tafsirnya apa? Al-kuffar. Karena kalau kita memandang makna zalim itu kan aniaya, berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Siapa di antara kita yang kada pernah aniaya lawan diri sendiri? Ada pernah terbaca makna syukur itu adalah sarful abdi, menggunakannya seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan kepadanya sesuai tujuan nikmat itu diciptakan. Kita diciptakan punya mata, kita diciptakan punya mulut, kita diciptakan punya telinga, kita diciptakan punya tangan, diciptakan punya kaki. Itu Allah Ta'ala ciptakan liya'budun, gasan beribadah kepada Allah. Berarti kalau di luar itu atau melanggar daripada perintah Allah nang Allah Ta'ala suruh, maka kita aniaya terhadap diri kita sendiri. Mata, adakah nang kada pernah zalim lawan matanya? Yang kada pernah zalim lawan matanya, artinya pernah aja terlihat nang, misalnya nang kada disuruh Allah dilihat. Telinga, pernah aja kah mendengar sesuatu nang jangan didengarkan jar Allah tapi mendengar? Mulut, ujar Allah, ucapakan nang bagus-bagus, pernahkah mengucapakan sesuatu nang kada bagus? Jadi makna zalim ini luas, tapi ditafsir di sini dijelaskan Allah Ta'ala itu hendak menyesatakan siapa? Al-kuffar, orang-orang nang kada beriman. Fala yahtadunil jawab bis-shawab, kada mampu, kada mendapat bimbingan dan petunjuk untuk kau menjawab dengan benar. Bahkan jawabannya apa ketika dikubur? La nadri, kami kada tahu. Kalau waktu di dunia bapak dah kada tahu, terkait ilmu nang kada tahu, itu bagus. Amun di dunia, nih misalnya ditakuni hukum, apa hukumnya ini, kayak apa nih solusinya, aku kada tahu, dasar bujur kada tahu, itu mamduh atau bagus, terpuji. Tapi kalau di alam kubur bapak dah kada, la nadri, ulun kada tahu, kada beilmu terkait hal itu, langsung aja dicatuk malaikat mungkar nakir. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Ta'ala berkehendak terhadap apa nang ia kehendaki. Dalam Hasyiatus Shawi dijelaskan, lamma yas'aluhumul malakan, ini cerita tentang bagaimana proses terjadinya malaikat itu bertakun. Tafsirnya yaitu hina yuhyillahu al-mayyita. Jadi ketika orang itu sudah dikubur, berdasarkan tafsir Hasyiatus Shawi, Allah Ta'ala hidupkan kembali di alam kubur. Jadi pas di alam kubur itu Allah Ta'ala hidupkan kembali. Ini berdasarkan dan dikembalikan ruh kepada jasad tersebut, berdasarkan qaul jumhur ulama. Artinya ada juga sebagian ulama yang memadahkan kada sebukuan dihidupakan, tapi sebagian aja. Sebagiannya itu apa? Sebagian yang kira-kira inya hidup kawa dihitop. Kawa dihitop itu kawa diajak bepandir, kawa diajak bercakap-cakap. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Itu berdasarkan pendapat ulama ini
Di antara referensinya, artinya Allah Ta'ala hidupakan si mayit tadi. Hatta yasma'a qara'a man kana masyian fi janazatih. Sehingga si mayit tadi mendengar suara kalatukan. Kalatukan apa? Kan bahasa kitanya kalau melihat film-film perang, oh di sana sedang menuju ratusan ribuan pasukan ya. Mendekatkan telinganya ke tanah, terdengar suara gemuruh-gemuruh. Adapun di sini ternyata mayit nang meninggal nang dikubur dalam tanah mendengar suara kelatukan orang berjalan meninggalkan area pekuburan. Fayaq'udanihi wa yaqulani, lalu datanglah malaikat mendudukakan si mayit tadi. Wa yaqulani lahu, dan berkata kepada si mayit, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau rancak, mantap, kokoh imannya, maka nyaman menjawab. Tapi beda halnya lawan munafik. Munafik ini bisa menyambat Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Orang munafik nyaman di mulut. Artinya nanti akan ada hadis yang menjelaskan bagaimana keadaan orang munafik ketika menjawab pertanyaan daripada mungkar nakir. Fa ammal mu'min, lalu adapun orang mukmin fayaqul, berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammad. Fayaqulani lahu, lalu berkata dua malaikat tadi, naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Artinya tidur dalam keadaan hati lapang, bahagia, tenang. Qad alimna in kunta lamuqinan. Sungguh kami ini memang sudah tahu bahwasanya in kunta, jika engkau itu sungguh orang nang muqin, orang nang yakin, nang Allah Ta'ala mantapakan keimanannya. Wa ammal kafiru awil munafiqu fayaqul, adapun orang kafir dan orang munafik itu berkata, la adri, aku kada tahu, kuntu asma'un nas yaquluna syai'an, aku ni pernah aja mendengar ketika aku hidup orang-orang itu membicarakan sesuatu terkait nang pian takunakan malaikat, nang ditakunakan malaikat. Faqultu mithla ma yaqulun, dan lalu aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Artinya orang munafik nih kada melekat nama Allah, kada melekat nama Nabi Muhammad, kada melekat Islam di dadanya. Sambat-sambat kayak orang juga bisa menyambat, oh agamaku Islam ketika di dunia. Jadi bekesah nih ketika aku di dunia, wahai malaikat, aku mengatakan seperti yang mereka katakan. Tapi ketika di sini model kayak kada bisa menjawab, bahasa kitanya konsentrasi, kada kau menjawab. Padahal dahulu waktu hidup di dunia pernah aja tuh ucap. Fayadribanihi bimitrakin minan nar. Lalu dua malaikat tersebut memukul mayit nang munafik dan orang kafir nang kafir tadi bimitrakin minnar, dengan palu martil gadam, minnar, dari api neraka. Fayasihu sayhatan yasma'uhu man fil ardi ghayra tsaqalain, maka berteriaklah si mayit tadi sayhatan, berteriak satu kali teriakan dipukul oleh malaikat itu, yasma'uhu man fil ardi ghayra tsaqalain. Orang man di situ maksudnya adalah seseorang yang ada di muka bumi selain manusia dan jin. Ghayra tsaqalain, selain manusia dan jin itu mendengar teriakan mayit nang disiksa dalam kubur. Maka ya pakalah orang nang dibuka akan hijab bilang kada
bisa kada tertawa lagi hidup. Kenapa? Mendengar teriakan histeris, kesakitan, maaduh-aduh, dipukuli malaikat. Wa yaqulani, dan berkata kedua malaikat tadi kepada orang munafik dan orang kafir, la durita wala tulita, engkau itu tidak tahu dan engkau itu tidak mampu menyebutkannya. Dan ada dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya terkait tentang malaikat mungkar nakir, akhrajat Tabrani fil Awsat, diriwayatkan daripada Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala syahidna janazatan ma'a Rasulillah, kami pernah menyaksikan seorang jenazah bersama Rasulullah. Falamma faragha min dafniha, manakala telah selesai tugas mengebumikan, menguburkan si jenazah tadi, wan sarafan nasu qala, dan manusia itu bulik ke rumah masing-masing. Qala, baginda Nabi bersabda, innahul an yasma'u khafqani alikum, sesungguhnya sekarang si mayit jenazah itu, kata baginda Nabi, mendengar jejak langkah detak kelatukan orang berjalan sandal nang ketipukan di tanah. Atahu mungkar nakir, lalu datang malaikat mungkar nakir. A'yunuhuma mithla quduri an-nuhas, mata keduanya seperti bejana yang terbuat dari tembaga. Wa anyabuhuma mithla sayasil baqar, dan taring keduanya seperti tanduk sapi. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat mungkar nakir itu rupanya menakutkan, menyeramkan. Wa aswatuhuma mithlar ra'di, dan suara keduanya apabila bepandir itu seperti suara halilintar nang bergemuruh. Pernah kita mendengar halilintar? Gaduguman, ma'asa memberi takutan. Dan wa aswatuhuma mithlar ra'di fayajlisanihi, lalu mendudukakan si mayit. Fayas'alanihi, batakun, maka na ya'budu, siapa nang inya sembah, siapa Tuhannya, siapa nabinya. Dan fa in kana mimman ya'budullah, lalu apabila inya termasuk orang nang beribadah kepada Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, qala kuntu a'budullah, aku ini beribadah kepada Allah. Wa nabiyyi Muhammadun, nabi ulun Muhammad, ja'a nabil bayinat, datang dengan membawa Al-Qur'an, artinya isi keterangan-keterangan yang nyata, isi daripada Al-Qur'an. Lalu kami beriman dan kami mengikut mutabaah kepada baginda Nabi. Fayuqalu lahu 'alal yakin, lalu dikatakan kepadanya dengan tegas, dikatakan baginya, artinya Allah Ta'ala mudahkan baginya, mengatakan dengan yakin, huyyitu, aku hidup dengan Islam, wa alaihi mutu, aku mati dengan Islam, dan aku dibangkit dengan keislaman. Kemudian thumma yuftahu lahu babun ilal jannah, kemudian dibukakan pintu ke surga. Bahasa kitanya itu ada lorong menuju ke surga. Wa yuwassa'u lahu fi hufratih, dan diluaskan dalam kuburnya itu, lorongnya itu luas. Wa in kana min ahli syakki, dan apabila termasuk orang yang ragu-ragu, kada yakin, munafik, jawabannya apa? La adri sami'tun nas yaquluna syai'an, aku pernah mendengar manusia mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengucapkan seperti yang mereka ucapkan. Fa yuqalu lahu 'ala syak, dan dikatakan kepada mereka dengan ragu, huyitu 'alaihi mutu, tapi ragu, kada dengan yakin, kada dengan mantap, kada dengan kokoh.
thumma yuftahu lahu babun ilan nar. Kemudian dibukakanlah salah satu pintu daripada tujuannya ilan nar. Dan di sini menceritakan ada sedikit tentang keistimewaan Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sidin itu meninggal. Jadi kan Sayyidina Umar bin Khattab ini dikenal dengan orang yang tegas dan keras. Artinya menghadapi orang itu tegas. Jadi dalam satu referensi diriwayatkan bahwasanya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan daripada Ibni Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa bika ya Umar?" Bagaimana keadaanmu wahai Umar? Bagaimana pendapatmu wahai Sayyidina Umar? Idza ja'aka fattanal qabri mungkarun wa nakir. Apabila datang kepadamu malaikat mungkar nakir, malakani aswadani, dua orang malaikat nang bertubuh hitam, azraqani, yang bermata biru, yanhutanil arda bi anyabiha, menggali bumi dengan dua taringnya, wa yata'ani fi syu'urihima, dan terseret rambut keduanya, aswatuhuma karra'dil qasib, suara keduanya ketika bertutur itu seperti halilintar nang bergemuruh. Wa absaruhuma kal barqil khatib, dan pandangan mata keduanya seperti kilat nang menyambar. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, berkata Sayyidina Umar kepada Rasul, wahai Rasul, ama'i akli, apakah akal ulun ada? Akal ulun adalah wa ana alama alaihil yaum, dan ulun seperti karakter nang ulun sekarang lah ketika dikubur nih. Kalau misalnya nih ketika masuk kubur seperti dicuci otaknya, lalu seperti orang yang tidak ketika hidup di dunia. Lalu jawaban Rasulullah, qala na'am, ya, akal dikembalikan, dan karakter ketika hidup di dunia, ketika itu di akhirat seperti ketika dikubur, seperti itu juga kelakuannya, karakternya. Artinya orangnya lemah lembut, karena dikubur lemah lembut juga menghadapi malaikat. Kalau karakternya ketika hidup di dunia tegas, keras, ketika menghadapi malaikat berarti tegas juga menjawab. Lalu qala idan, kalau begitu akfikahuma, ulun hadapi keduanya ya Rasulullah. Artinya kan riwayatnya dikatakan daripada Situna Aisyah bahwasanya apabila Sayyidina Umar lewat dari satu gang, maka apabila ada iblis atau setan hendak berlewat, hakun baogah melewati jalan nang lain, gang nang lain. Artinya saking tegasnya, saking kerasnya Sayyidina Umar, sampai-sampai jin dan syaitan pun, syaitan pun itu kadawani memaraki Sayyidina Umar. Kalau begitu ya wahai Rasul, ulun hadapi kena keduanya. Maka terkenal malaikat mungkar nakir ini menyeramkan ketika menghadapi, ketika bertakun. Namanya aja fitnah kubur, ujian ketika di alam kubur. Lalu berkata baginda Nabi, tapi biidznillah, bukan dengan keinginan Sayyidina Umar seorang. Artinya biidznillahi ta'ala, jangan lupa dengan izin Allah Ta'ala. Begitu pula baginda Nabi, kawaka ini, kawaka itu, biidznillahi ta'ala. Tuan wali, tuan guru, kawaka ini, kawaka itu, biidznillahi ta'ala. Jangan kita kada ingat dengan izin Allah Ta'ala. Inna Umar lamuwaffaqun, sungguh Umar ini adalah orang yang diberi taufik oleh Allah. Artinya dasar seperti itulah kena Sayyidina Umar menghadapi malaikat. Nah, dari sinilah sebab mungkar dan nakir bersikap ramah dan baik kepada mayit nang mukmin. Berarti sebelumnya malaikat itu menghadapi kada beda, mukmin kah, non muslim kah, kafir kah, munafik kah, tetap datang dengan menyeramkan. Jadi lalu
setelah kejadian ini menurut riwayatnya dalam kitab Nurul Dolam Syarah Manzumati Aqidatil Awam, waruya diriwayatkan bahwasanya sababa riftihima, sebab kenapa dua malaikat mungkar nakir itu lemah lembut kepada mayit mukmin. Lamma mata Sayyiduna Umar bi Ibnul Khattab adufina wan sarafal jama'atu fabaqiya Sayyiduna Ali karamallahu wajhah wa radiya anhu yataraqqabu fil qabri ila yastami'a kalama Sayyidina Umar ma'a hadainil malakaini. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab nih wafat, lalu Sidin wafat, dikuburkan seperti biasa. Pas orang bulikan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib tetap bertahan. Niatan apa? Hendak mendengarkan kayak apa kisah Sayyidina Umar menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali penasaran, di dunia aja nih Sayyidina Umar bin Khattab ini karakter Sidin itu tegas dan keras terhadap siapa aja nang menghadapi Sidin. Kayak apa yalah kira-kira nih malaikat Sayyidina Umar menghadapi malaikat mungkar nakir samakah seperti ketika hidup di dunia, kadakah? Penasaran. Berarti Sayyidina Ali ini kawa diberikan keistimewaan oleh Allah, kawa mendengar percakapan di dalam kubur. Jadi lalu fasami'ahu yaqul ayyuhal malakani ana wa'adtukuma. Ternyata pas datang malaikat nang bepandir siapa? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai malaikat, dua orang malaikat. Ini tentu dengan izin Allah. Riwayatnya ada. Aku ingin membuat suatu perjanjian kepada kalian berdua. Wa usikuma, dan aku berpesan. Allah ta'tiyal mu'mina ba'da hadal waqti bisuratikuma hadih. Bahwasanya kalian itu jangan datang kepada mayit yang mukmin, roh yang mukmin itu dengan setelah sekarang ini setelah bertamuan lawan aku aku hendak mengolah janji lawan kalian wahai dua orang malaikat. Setelah lawan aku ini, aku ingin meminta kepada kalian jangan datang dengan bentuk penampilan seperti ini, ujar Sayyidina Umar bin Khattab. Baling kuso, akan tetapi coba dibagus-bagusi penampilan itu, bahasa kitanya tuh penampilan nang menakutakan, menyeramakan, diupayakan dibabagusi nang dihadapi ini orang mukmin. Artinya orang nang beriman kepada Allah. Karena li'anni, ujar Sayyidina Umar nih, lamma ra'aitukuma, manakala aku melihat pian berdua ini wahai malaikat, hasalali khaufun wa faz'un syadid. Sayyidina Umar aja melihat takutan benar. Artinya timbul rasa takut dan faz'un syadid, rasa kegelisahan menghadapi ngerinya, menakutkannya datang dua orang malaikat. Makanya ternyata nih Sayyidina Umar nang dihadapi. Lalu Sayyidina Umar berpadah, wahai malaikat, ayuna pian berjanji lawan aku dan aku meminta penampilan diobah-obah. Wa ana sahibu Rasulillah, ulun ini adalah sahabat Rasul. Artinya sahabat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bisiwaya, bagaimana amun selain aku nang bahasa kitanya nih terkenal di dunia tegas, keras, kada dikenal dengan singa padang pasir. Artinya kada penakutan, kada pengencot. Melihat pian berdua ini gentar hati, menyeramkannya, menakutkannya. Ulun ini sahabat Rasulullah, artinya nih pandang siapa ulun. Artinya siapa ulun ini? Ulun ini adalah sahabat kekasih Allah Subhanahu wa taala, asyraful khalqi, paling mulia makhluk. Artinya nih wahai malaikat, dipandang-pandang baginda Nabi idza ra'akuma hadhihi,
bandingkan misalnya kayak Pak, munang kada kayak aku nih melihat itu manakala mendengar ucapan Sayyidina Umar sam'an wa ta'atan, berkata kepada Sayyidina Umar, ya kami mendengar dan kami taat. La nu'si amrak, kami kada betaha melanggar perintahmu ya sahibah Rasulillah, wahai sahabat Rasul. Faqala Sayyidina Ali, di sini takjub Sayyidina Ali nih. Masya Allah, Sayyidina Umar nih. Ma yazalu Umar yanfa'un nasa fi hayatih wa mamatih. Senantiasa Sayyidina Umar ini hidup di dunia bermanfaat gesan makhluk. Hidup di akhirat pang di alam kubur bermanfaat juga. Artinya kada salang hidup sidin aja bermanfaat sampai ke kubur-kubur kawa menjadi manfaat gesan makhluk hidup berataan. Sejak itulah malaikat mungkar nakir apabila berhadapan lawan orang mukmin itu penampilannya bagus, penampilannya ramah, baik. Nah, sebab daripada Sayyiduna Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ila man wa bihi salafun salih. Semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita dan mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mengabulkan seluruh hajat-hajat seberataan makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah sampai bulik, dan husnul khatimah ketika bulik, dan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa ada dihisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila ma nawa bihi salafun salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa bi barakati suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.